Assalamualaikum, hai teman film semua, selamat datang kembali di channel Resa Aska. Channel di mana teman film semua bisa menemukan review film-film terfavorit kalian. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman film. Kali ini kita akan mereview film tentang kehidupan para narapidana remaja yang tentunya sangat menarik sekali untuk kita simak. Tanpa berlama-lama, kita mulai filmnya ya. Cerita dimulai dengan 4 orang tahanan remaja yang mencoba melarikan diri dari sebuah lapas. Mereka berusaha memanjat tembok lapas, namun dalam pelariannya mereka tertangkap kembali oleh para penjaga. Mereka pun kemudian dipukuli dan ditempatkan ke dalam sel tahanan khusus. Ray, seorang tahanan yang mencoba melarikan diri, berkata bahwa 2 tahun di penjara terasa sangat berat. Namun ada hal-hal yang membuatnya bertahan, yaitu keempat teman dekatnya. Yang pertama, Didi, badannya tinggi dan kuat namun berhati lembut. Yang kedua, Nanyo, seseorang yang sangat keras namun jika tampaknya hari-hari di penjara akan sangat membosankan. Dan terakhir, Royce, badannya gemuk yang selalu bermimpi untuk mempunyai mobil Rolls Royce. Setelah beberapa hari di sel tahanan khusus, akhirnya mereka pun dikeluarkan. Tahanan lain menyambut mereka di ruangan makan. Pada saat Ray dan ketiga temannya masuk ke dalam ruangan makan, ada seorang tahanan mengejeknya yang bernama Kau. Untuk beberapa alasan, Ray dan Kau tidak pernah akur. Sejak pertama kali Kau masuk penjara, mereka selalu berkonflik. Tidak terima diejek oleh Kau, Ray pun mendatanginya dan hampir terjadi keributan antara geng yang dipimpin oleh Kau dan geng yang dipimpin oleh Ray. Kepala penjaga yang bernama Feng yang melihat hal itu kemudian menyuruh mereka untuk diam. Dia berkata jika para napi tidak tahu berterima kasih. Bila mereka tidak mau makan di atas meja, maka makanlah di atas lantai seperti anjing. Para petugas pun menyuruh segera mereka untuk berbaring di lantai dan makan. Keesokan harinya, kepala sipir yang mengadakan rapat diskusi mengenai pelajaran musik yang akan diberikan kepada para napi. Dia menganggap dengan musik dapat membimbing mereka. Namun, Feng menyanggahnya dan tidak setuju karena tahanan terbiasa bermain dengan senjata dan pisau. Sekarang dirinya ingin mereka bermain drum atau saksofon. Hal ini sangat tidak realistis. Mendengar hal itu, kepala sipir pun bertanya dari semua program yang telah dicoba sebelumnya, apakah pernah ada yang berhasil? Dia pun menyuruh Feng untuk membuat laporan yang telah dia minta sebelumnya tentang aksi percobaan melarikan diri para tahanan, dan dia pun kemudian menyerahkan surat peringatan kepadanya karena dianggap lalai dalam mengawasi para tahanan. Scene beralih ke sebuah poster pengumuman yang berisi tentang rekrutmen sebuah band orkestra. Para tahanan yang melihatnya mengatakan bahwa hal itu merupakan sebuah lelucon. Seorang staf lapas pun melaporkan kepada kepala sipir bahwa para tahanan tidak mau mendaftar rekrutmen band orkestra tersebut. Mereka menganggap hal itu merupakan hal yang bodoh. Kepala sipir pun mencari akal agar para napi mau mendaftar menjadi anggota band. Dia pun mengadakan tawaran kepada para tahanan, barang siapa yang mendaftar akan mendapatkan bonus berupa pembebasan bersyarat. Keesokan harinya, banyak tahanan yang mendaftar, termasuk ketiga teman Ray, Kau, dan gengnya pun ikut mendaftarkan dirinya. Sementara itu, di ruangan kantor, kepala sipir berkata bagaimana dengan guru musik yang akan mengajarkan para tahanan. Seorang staf berkata bahwa tidak ada guru musik yang mau mengajar musik di sebuah penjara. Kepala sipir berkata jika dia mengenal seseorang yang akan mau mengajar musik di penjara. Scene pun kemudian beralih ke sebuah ruangan. Di sana beberapa tahanan yang telah mendaftar untuk menjadi anggota band orkestra sedang duduk. Kemudian datanglah 2 orang wanita cantik yang bernama Shuning dan Xiao Ye. Mereka akan mengajarkan musik kepada para tahanan. Namun para tahanan malah menggoda mereka berdua. Para tahanan berkata bahwa mereka tidak tertarik tentang musik. Mereka mendaftar hanya karena ingin mendapatkan pembebasan bersyarat. Shuning pun berkata bila mereka ingin mendapatkan pembebasan bersyarat, maka mereka harus menjuarai kompetisi musik. Peringkat pertama dan kedua akan lolos ke final. Para tahanan pun berkata jika hal itu tidak mungkin bisa.
Malam harinya di sel tahanan, Nanyo bertanya berapa lama dia akan berada di tempat mengerikan ini. Royce berkata bahwa Nanyo lebih baik dari dirinya, yang berbeda 2 bulan dengannya, sehingga dia nanti duluan yang akan meninggalkan tempat ini. Royce pun berkata, jika suatu saat dirinya bebas, dia akan memasang lotre dan memenangkannya. Kemudian dirinya akan membeli sebuah mobil Rolls Royce, sedangkan Nanyo jika nanti keluar ingin menjadi seorang aktor. Didi yang dari tadi diam ditanya oleh Nanyo apa yang akan dilakukannya. Dia hanya terdiam dan kemudian tidur. Royce kemudian berkata kepada Ray bahwa tadi siang di ruangan musik, Didi ditampar oleh Kau. Ketika Ray tidak ada, Kau selalu berani mengintimidasi mereka. Royce pun mengajak Ray untuk ikut mendaftar anggota band musik agar Kau tidak semena-mena kepada mereka. Lagi pula, apakah Ray tidak ingin mendapatkan bebas bersyarat? Namun Ray hanya terdiam. Keesokan harinya, tiba-tiba Ray mendaftarkan dirinya. Dia pun bergabung ke dalam kelas musik tersebut disambut oleh teman-temannya. Guru Shuning dan Xiaoye mengucapkan selamat datang. Mereka pun mulai mengabsen daftar nama tahanan dan alat musik apa yang akan mereka mainkan. Nanyo kebagian memainkan alat musik klarinet, Didi alat musik lonceng. Shuning dan Xiaoye kemudian menawarkan seruling klarinet kepada Ray. Namun dirinya cuek dan tidak mendengarkan. Tiba-tiba Ray berkata kepada Shuning dan Xiaoye, alasan kalian di sini adalah hanyalah untuk pengalaman saja. Jika kalian sudah pernah mengajar para tahanan dan seolah-olah kalian berjasa telah membantu para tahanan dan kemudian pergi jika sudah selesai. Sedangkan kami akan kembali ke kehidupan keras kami. Shuning pun memutuskan alat musik yang akan Ray mainkan adalah Muyu. Teman-teman Ray pun sontak menertawakannya. Muyu adalah alat untuk ritual ibadah, khususnya dalam aliran Buddha. Scene beralih ke ruang makan para tahanan. Ray bertemu dengan Gui, seorang tahanan yang dijuluki Lone Wolf atau serigala penyendiri. Gui menanyakan alasan Ray daftar untuk ikutan dalam rekrutmen grup musik itu. Ray berkata dia ikut bergabung dikarenakan untuk melindungi teman-temannya dari Kau. Keesokan harinya terlihat kepala penjaga Feng sedang melatih fisik para tahanan selama 2 jam untuk melakukan push up. Sehingga pada saat para tahanan berlatih musik, para tahanan terlihat sangat kelelahan. Shuning yang melihat hal itu menanyakan kepada Royce apa yang terjadi. Royce bilang bahwa mereka diberi latihan fisik oleh Feng selama 2 jam yang membuat mereka kelelahan. Shuning pun menyuruh para tahanan untuk beristirahat. Kemudian Kau melihat sebuah biola yang disimpan di sebuah lemari. Kau mengambilnya dan kemudian memainkannya. Pada saat dimainkan, Ray berteriak agar Kau berhenti memainkannya. Namun hal itu tidak digubris oleh Kau. Tiba-tiba Ray melompat dan meninju muka Kau. Perkelahian pun terjadi antara geng Kau dan geng Ray. Guru Shuning yang mencoba melerai mereka pun terluka bagian tangannya dan berdarah. Dia pun kemudian berteriak, membuat Ray dan Kau pun akhirnya berhenti berkelahi. Scene beralih di mana Shuning sedang berada di ruang kepala sipir. Sambil menyembunyikan luka di tangannya, dia mengatakan kepada kepala sipir jika progres latihan musik para tahanan berjalan lambat, karena mereka merupakan para pemula dalam hal memainkan alat musik. Selain itu, para tahanan terlalu kelelahan dikarenakan latihan fisik yang dilakukan kepala penjaga Feng menguras stamina mereka. Seorang staf lapas menyarankan untuk mengadakan acara pertunjukan bakat agar mereka tahu perkembangan musik para tahanan. Kepala sipir pun menyetujuinya dan dia akan mengatur pertunjukannya pada saat festival bulan. Scene pun beralih di mana Gui sedang dipanggil oleh Feng ke kantornya. Feng berkata agar Gui menyabotase pertunjukan orkestra para tahanan. Sebagai imbalannya, Feng akan memberi pembebasan bersyarat untuk Gui sebelum festival bulan, dan Gui pun menyetujuinya. Keesokan harinya, para tahanan baru selesai mengikuti kelas pelatihan otomotif. Pada saat akan meninggalkan ruangan, Gui mengambil sebuah pisau cutter dan mematahkan mata pisau dan kemudian menyembunyikannya di mulutnya, sehingga lolos dari pemeriksaan para penjaga. Setelah itu, pada saat para tahanan sedang mengantri makanan, Gui memasukkan mata pisau tersebut ke dalam sup milik Kau.
Ray yang melihat hal itu segera berpura-pura tersandung sehingga membuat sup milik Kau tumpah dan kemudian mengambil mata pisau tersebut. Keesokan harinya, para tahanan sedang mendapatkan kunjungan tatap muka keluarganya masing-masing. Terlihat Ray sedang dikunjungi oleh ayahnya. Ray bertanya apakah dirinya mengganggu waktu kerjanya. Ayahnya menjawab, tidak apa-apa. Sebab setelah Gui keluar, dia yang akan memimpin perusahaan. Dia kemudian berkata agar dirinya dan Gui harus saling menjaga dan melindungi selama di penjara. Sementara itu, Kau yang sedang dikunjungi ayahnya menanyakan tentang keberadaan ibunya yang tidak mengunjunginya sekarang. Ayahnya berkata jika ibunya sedang beristirahat setelah menjalani kemoterapi. Dia menitipkan kue favorit Kau. Kau yang mendengar hal itu kemudian membuang kuenya. Singkat cerita, tibalah waktu para tahanan untuk menampilkan permainan musik mereka. Di dalam ruangan sudah terdapat kepala sipir beserta para staf penjara untuk menyaksikan penampilan mereka. Mereka pun memainkan alunan musik orkestra dengan guru Shuning sebagai konduktornya. Pada saat alunan musik dimainkan, klarinet milik Chi begitu sumbang membuat penampilan mereka menjadi berantakan dan tidak enak untuk didengar. Mereka pun ditertawakan oleh seluruh para tamu undangan. Setelah selesai penampilan, para tahanan pun saling menyalahkan. Chi menuduh Roy setelah merusak klarinet miliknya, sehingga suaranya berubah menjadi sumbang. Royce yang tidak merasa merusak klarinet milik Chi berkata dirinya lah yang memainkan alat musiknya seperti lagi di sebuah pemakaman. Apakah ibu Chi meninggal? Kau yang mendengar hal itu memberitahu Ray agar bisa menutup mulut anak buahnya. Namun Ray malah mengejek Kau. Apakah ibunya Kau meninggal juga? Kau pun marah dan kemudian memukul Ray. Kemudian terjadilah baku hantam antara geng yang dipimpin oleh Ray dan Kau. Tak lama kemudian datanglah guru mereka Shuning dan Xiaoye. Shuning yang sudah kecewa dengan para tahanan kemudian pergi. Sementara Xiaoye berteriak kepada para tahanan dan berkata alasan mengapa Shuning mau mengajar memainkan alat musik kepada para tahanan. 13 tahun yang lalu, Shuning mempunyai kakak yang dipenjara di sini karena pencurian dan pembunuhan yang tak sengaja dilakukan olehnya. Di dalam penjara, dia mendapatkan beberapa masalah dan tewas dalam perkelahian. Jadi, ketika Shuning mendengar bahwa penjara ini sedang merekrut guru musik, dia langsung mendaftar dan melepaskan kesempatannya untuk pergi ke New York. Dia ingin memahami kehidupan kakaknya ketika di penjara. Shin beralih ke rumah Shuning. Dia bertemu dengan ayahnya. Ayahnya berkata kepada Shuning, kenapa dirinya melepaskan kesempatan untuk tampil di Carnegie Hall, New York, aula konser paling ikonik di dunia, dan malah mengejar musik kepada para tahanan yang dia sendiri tidak mengenalnya. Dirinya masih saja belum bisa merelakan kematian kakaknya. Shuning kemudian berkata bahwa ayahnya pernah mengatakan jika musik dapat memunculkan kebaikan kepada orang-orang. Dia ingin merubah para tahanan remaja itu menjadi lebih baik. Kemudian dia pun pergi menuju kamarnya. Keesokan harinya, para tahanan masuk ke ruang kelas musik. Shuning berkata bahwa hari ini tidak akan ada teori. Dia menyuruh para tahanan untuk mengungkapkan perasaannya melalui musik. Hari ini terlihat para tahanan tampak berbeda mulai dari menikmati latihan dan dapat bercanda satu sama lain. Tidak ada dendam di antara mereka. Mereka telah banyak berubah. Scene kemudian beralih di mana kepala penjaga Feng sedang menemui Gui. Dia menyuruh Gui untuk melakukan sesuatu untuknya. Gui berkata agar Feng ingat akan janjinya nanti. Keesokan harinya, pada saat para tahanan memasuki ruang kelas musik, mereka dikejutkan dengan kerusakan barang-barang di kelas. Kaca jendela yang pecah, sepertinya ada seorang yang menyabotase. Namun hal itu tak menyurutkan Shuning dan para tahanan untuk berlatih. Shuning mengajak para tahanan untuk berlatih di luar. Dia berjanji akan membawa anak-anak untuk dapat berkompetisi di orkestra remaja. Sesaat kemudian, Ray bertemu dengan Gui. Ray berkata kepada Gui mengapa dirinya merusak ruang kelas musik. Para tahanan telah bekerja keras untuk mendapatkan bebas bersyarat mereka. Dirinya malah menyabotase hal itu.
Guy kemudian berkata bahwa saudara satu-satunya hanyalah Queen. Kemudian dia pun pergi meninggalkan Ray. Keesokan harinya, pada saat para tahanan sedang bermain bola basket, kepala sipir dan sekretarisnya melewati mereka. Ray yang melihat hal itu kemudian mendatanginya dan berkata ingin menggunakan gudang untuk dijadikan tempat latihan musik mereka, karena ruang kelas mereka sekarang tidak bisa lagi digunakan. Kepala sipir yang mendengar hal itu menyetujuinya dan memerintahkan sekretaris untuk mengurusnya. Mereka pun akhirnya menggunakan gudang sebagai tempat latihan. Beberapa hari kemudian, saat-saat yang ditunggu pun telah tiba, yaitu babak kualifikasi orkestra remaja untuk tampil di kompetisi nasional. Mereka pun berangkat menuju tempat kualifikasi dengan tangan dan kaki diborgol dan penjagaan ketat dari para penjaga. Singkat cerita, mulailah penampilan dari orkestra penjara Sin dengan konduktor guru Shuning. Mereka memainkan alat musik dengan tenang, melantunkan simfoni yang indah, dan mereka berhasil membuat para juri dan penonton terpukau. Akhirnya, setelah melakukan penampilan, mereka pun kembali ke penjara. Pada saat perjalanan pulang ke penjara, pengumuman hasil pemenang pun diumumkan. Juara pertama adalah SMA Wenda, juara kedua adalah SMA Ringen, dan juara ketiga adalah para tahanan penjara Sin. Hanya juara pertama dan kedua yang mewakili untuk berkompetisi di tingkat nasional. Dalam perjalanan pulang, para tahanan terlihat lesu dan sedih. Suning yang melihat hal itu berkata agar jangan berkecil hati, dan juara 3 merupakan hasil yang luar biasa karena yang mereka hadapi merupakan para profesional di bidangnya. Namun para tahanan berkata bahwa mereka gagal mendapatkan bebas bersyarat jika hanya juara 3, maka tidak berguna. Mereka tidak akan tampil di kompetisi orkestra tingkat nasional. Kemudian mereka pun tiba di penjara dan langsung menuju ruang makan. Di sana mereka sambil mendengarkan sebuah berita yang memberitakan langsung dari acara kualifikasi orkestra. SMA Ringen didiskualifikasi karena melanggar aturan dengan merekrut murid di luar SMA Ringen pada anggota orkestranya. Oleh sebab itu, yang berhak mewakili orkestra di kompetisi tingkat nasional adalah SMA Weda dan Orkestra Penjara Sin. Para tahanan yang mendengar hal itu pun kegirangan, karena mereka berhasil untuk ikut berkompetisi di final tingkat nasional, yang merupakan syarat untuk mendapatkan bebas bersyarat dari kepala sipir. Keesokan harinya, terlihat kepala sipir beserta para staf penjara dan kepala penjaga Feng sedang mengecap dokumen para tahanan yang mendapatkan bebas bersyarat. Kepala sipir kemudian melihat berkas milik Guy dan kemudian menolak memberikan bebas bersyarat sembari melihat ke arah Feng. Beberapa saat kemudian, Guy mendatangi Feng di ruang kantornya, menanyakan tentang pembebasan bersyaratnya. Feng berkata kepala sipir belum menyetujuinya. Dia berjanji dalam 2 bulan ke depan, dia akan mendaftarkan Guy lagi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat kepada kepala sipir. Guy terlihat kesal dan marah. Namun Feng berkata bahwa beberapa bulan lagi merupakan peringatan kematian Queen. Dia menyuruh Guy memikirkannya. Sambil pergi, Guy mengingatkan Feng agar jangan macam-macam dengan dirinya. Sin beralih ke tempat latihan para tahanan. Pada saat para tahanan akan berlatih, mereka melihat alat musik mereka telah dirusak oleh seseorang. Suning dan para tahanan yang melihat hal itu kemudian bergegas mengecek CCTV untuk memeriksanya. Sedangkan Ray hanya terdiam dan mengambil sebuah biola yang membuatnya teringat akan kematian Queen. Tiba-tiba Suning pun datang kembali ke tempat latihan. Dia berkata kepada Ray bahwa kita tidak mampu untuk membeli instrumen baru, namun dirinya mempunyai sebuah rencana. Suning pun bergegas pergi dan menemui teman-teman orkestranya. Dia menjelaskan mengapa dirinya ingin mengajar musik kepada para tahanan. Dia ingin mengubah hidup para tahanan dengan musik. Jika mereka berhasil memenangkan kompetisi ini, mereka akan mendapatkan pembebasan bersyarat dan kembali kepada keluarganya, serta mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup lebih baik.
Oleh sebab itu, Suning memohon bantuan kepada teman-temannya sebagai bentuk dukungan untuk dirinya. Di tempat lain, kepala sipir memanggil Feng dan berkata bahwa dirinya tahu Feng tidak menyukai musik. Tetapi bukan berarti dia dapat merusak alat musik milik para tahanan yang akan digunakan untuk berkompetisi. Kepala sipir mengingatkan bahwa Feng telah mendapatkan surat peringatan sebelumnya sebanyak 2 kali. Jadi kali ini dia akan memecatnya. Feng yang mendengar hal itu berdalih jika ini semua bukan ulahnya, melainkan ulah Gui. Pada saat itu dia memberitahu Gui jika surat pembebasannya tidak disetujui oleh kepala sipir. Kemudian dia marah dan menghancurkan alat musik para tahanan. Dia pula yang merusak ruang kelas musik, semuanya terpantau di CCTV. Feng berjanji akan mengurus hal ini semuanya. Sin beralih ke tempat di mana Gui dimasukkan ke dalam sel tahanan khusus. Petugas jaga memberitahunya jika semua ini adalah perintah dari Feng. Sin kembali beralih ke tempat latihan musik para tahanan. Di sana telah ada Suning dan Xiaoye beserta teman-temannya yang membawa alat musik baru untuk mereka. Suning berkata, kali ini kita harus menampilkan hal yang luar biasa. Kita harus bisa menonjol di antara peserta yang lain. Maka dari itu nanti tiap anggota orkestra harus menampilkan permainan solo mereka. Mereka akan diajari oleh teman-teman Suning. Didi berkata bahwa mereka baru berlatih selama 6 bulan. Mana mungkin bisa untuk penampilan solo dari masing-masing anggota. Tapi tiba-tiba Ray memainkan sebuah biola dengan baik. Dan akhirnya mereka pun bersemangat untuk belajar solo. Hari-hari pun berlalu. Gui akhirnya dikeluarkan dari sel tahanan khusus. Dia yang dendam kepada Feng karena telah mengingkari janjinya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat untuknya, berusaha membunuhnya dengan cara menenggelamkannya di bak mandi penjara. Ray yang menyadari hal itu kemudian datang berusaha untuk menyelamatkan Feng dan baku hantam dengan Gui. Feng yang selamat dari usaha pembunuhan Gui kemudian menyalakan alarm dan beberapa petugas akhirnya datang dan menangkap Gui. Beberapa hari kemudian terlihat para tahanan sedang berlatih musik dan tiba-tiba kepala sipir datang untuk mengumumkan ada 3 orang yang sekarang mendapatkan pembebasan bersyarat, yaitu Ray, Royce, dan Nanyo. Kemudian Chi berkata bahwa mereka belum memenangkan kompetisinya. Mengapa sudah mendapatkan pembebasan bersyarat? Kepala sipir berkata jika 3 orang ini mendapatkan pengecualian karena telah banyak berkontribusi untuk penjara dan orkestra. Yang lain pun akan mendapatkan pembebasan bersyarat jika memenangkan kompetisi orkestra nanti. Namun hal ini membuat beberapa tahanan bersedih karena anggota orkestra mereka berkurang 3 orang. Keesokan harinya, Ray, Royce, dan Nanyo berpamitan kepada Feng untuk meninggalkan penjara dan menghirup udara bebas. Keluarga mereka pun telah menunggu di luar. Namun hal mengejutkan terjadi. Mereka bertiga malah merobek surat pembebasan mereka dan bergabung kembali dengan band orkestra mereka. Ray ingin memenangkan kompetisi orkestra dan keluar dari penjara ini bersama-sama. Mereka pun berlatih dengan keras setiap harinya. Hari yang ditunggu pun tiba. Para tahanan telah sampai di tempat kompetisi. Terlihat beberapa dari keluarga tahanan datang untuk melihat penampilan mereka, termasuk ayah Ray. Pada saat melakukan persiapan, dari jendela Royce melihat ayah Ray ditangkap oleh beberapa orang. Royce kemudian memberitahu Ray akan hal itu. Ray pun marah dan berusaha menyelamatkan ayahnya. Feng yang sadar akan hal itu tiba-tiba menyimpan kunci borgol para tahanan di atas meja. Ray dan yang lainnya pun akhirnya keluar dan baku hantam dengan orang yang menculik ayahnya. Dengan dibantu Suning dan Xiaoye, akhirnya Ray dan yang lainnya dapat menyelamatkan ayahnya. Mereka pun kembali ke aula untuk mengikuti kompetisi. Akhirnya giliran para tahanan untuk tampil. Terlihat beberapa keluarga para tahanan, kepala sipir, dan juga ayah Suning melihat penampilan mereka. Ray kemudian membuka orkestra dengan memainkan solo biolanya, diiringi oleh alunan musik teman-temannya. Setelah memainkan biolanya, tiba-tiba lampu aula padam, kemudian menyala kembali. Kali ini bagian Kao,
Cho dan Nanyo melakukan rap yang diiringi oleh musik orkestra. Hal ini membuat para penonton terpukau dan kagum. Mereka berhasil menggabungkan antara rap dan musik orkestra. Tepuk tangan pun bergemuruh di seluruh ruangan atas penampilan mereka. Singkat cerita, pengumuman hasil pemenang pun diumumkan. Juara ketiga SMA Wenda, juara kedua Kaohsiung, dan juara pertama SMA Juangjing. Para tahanan terlihat lesu mendengarnya karena telah gagal menjadi juara. Tiba-tiba para juri mengumumkan penampilan terbaik adalah orkestra penjara Shin. Para tahanan yang mendengar hal itu bersorak gembira kegirangan dan naik ke atas panggung untuk menyerahkan piala. Di akhir cerita, terlihat Royce akhirnya bisa mengendarai mobil Rolls Royce, walaupun sebagai tukang cuci mobil. Nanyo bekerja sebagai aktor walaupun hanya pemain figuran. Didi menjadi guru TK dan Kao mendampingi ibunya yang sedang sakit. Sedangkan Suning dan Ray menjadi guru musik di penjara Shin. Dan film pun selesai. Oh ya, untuk sekedar info aja teman film, cerita film ini berdasarkan kisah nyata loh. Saya ingatkan kembali untuk like dan subscribe-nya teman film. Terima kasih sudah mampir di channel Reza Aska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.